والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد, أيها الإخوة al-kiram. Sekarang kita di bulan Dzulhijjah, sudah tanggal 2 Dzulhijjah. Prihatin dengan kebiasaan masyarakat kita yang masih bodoh dalam aturan-aturan agama, sehingga banyak sunnah yang tidak dikenal. Kadang-kadang itu sunnah tapi tidak dikenal. Di antaranya kita kaji awal bulan Dzulhijjah. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi bersabda dalam hadisnya, ma min ayyamin al-amalus shalih ahabbu ilallah azza wa jalla fiha min hadhil ayyam, yakni al-ashr al-awwal min Dzulhijjah. Qila lahu ya Rasulullah walal jihad ya Rasulullah, qal walal jihad illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bisyai'. Rasulullah bersabda, tidak ada hari-hari amal soleh lebih dicintai oleh Allah di hari itu daripada hari-hari 10 awal Dzulhijjah. Kemudian sahabat bertanya, termasuk jihad juga ya Rasulullah? Apa jihad juga kalah dengan amal 10 awal bulan Dzulhijjah? Rasulullah menjawab, walal jihad. Begitu juga jihad tidak bisa mengalahkan amal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Maka saudaraku, di saat Rasulullah menjawab itu, beliau melanjutkannya, illa, ada pengecualian, rajulun kharaja, lelaki keluar, binafsihi wa malihi, dengan jiwanya dan hartanya di jalan Allah, falam yarji' min dzalika bisyai'. Kemudian dia tidak kembali lagi dengan sesuatu pun. Orang yang pergi jihad dengan jiwa raganya dan juga hartanya, enggak balik lagi, baru bisa mengungguli amal soleh di awal bulan Dzulhijjah. Saking utamanya apa? 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka ketika ditanyakan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau pernah menjawab tentang hal ini. Ditanya, mana yang lebih utama ya Syekh? 10 awal Dzulhijjah atau 10 akhir bulan Ramadan? Maka beliau menjawab di Majmu' Fatawa bahwa secara mutlak siangnya bulan Dzulhijjah 10 awal, siangnya 10 awal bulan Dzulhijjah lebih utama daripada 10 akhir bulan Ramadan. Siangnya lebih mulia bulan Dzulhijjah, tapi malamnya lebih mulia 10 akhir bulan Ramadan. Kenapa begitu? Di antaranya ulama banyak menjawab, yaitu di Lailatul Qadar. Ada faktor Lailatul Qadarnya. Itu yang menjadikan 10 akhir bulan Ramadan lebih utama daripada malam-malam lainnya. Tapi siangnya 10 awal bulan Dzulhijjah lebih mulia, lebih utama dari semua siang, daripada semua siang. Ini jawaban Ibnu Taimiyah. Kemudian Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Mu'ad juga mengatakan bahwa siapa yang mendengar fatwanya Ibnu Taimiyah ini, bagi orang yang berakal maka akan puas dengan jawabannya. Bagi orang yang berakal akan puas jawabannya. Maka di antaranya saudaraku,
Untuk siangnya bulan Dzulhijjah kenapa istimewa? Karena ada hari Arafah. Ada hari apa? Arafah. Ada orang wukuf haji. Ada 10 akhir yaitu apa? Nahr, penyembelihan korban yang tidak terjadi di Idul Fitri, penyembelihan apa? Korban. Maka siangnya lebih utama 10 awal bulan Dzulhijjah, malamnya lebih utama malam terakhir bulan Ramadan. Malam terakhir bulan apa? Ramadan 10 akhir. Hanya saudaraku ingin saya tekankan di sini, di mana ada ibadah sunnah yang dilalaikan, hampir kita tidak mendengar di masyarakat. Apa itu? Takbir. Baca takbir 10 hari di bulan Dzulhijjah. Ini perintah nas Al-Quran. Coba kita baca surah Al-Hajj. Ayo baca coba. Surah Al-Hajj ayat 28 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Dah, cukup, hasbuk. Ini ayat wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan supaya mereka berzikir menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Para mufassir memahami makna ayyamin ma'lumat, hari yang ditentukan. Mayoritas ahli ilmu pendapatnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hari-hari yang ditentukan adalah 10 hari bulan Dzulhijjah. Ini diantaranya tafsirnya Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Qatadah, An-Nakhai, termasuk pula pendapat Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, dan juga Imam Ahmad. Ini perkataan siapa? Ibnu Rajab dalam Lataif Al-Ma'arif. Di antaranya apa? Ayyam ma'lumat adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Berarti di hari itu disuruh apa? Berzikir. Banyak apa? Zikir. Zikir secara umum. Maka Ibnu Abbas berkata, wa qala Ibnu Abbas, sebagaimana di Sahih Bukhari, apa kata beliau? Wa qala Ibnu Abbas, wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat ayyamil ashr wal ayyamil ma'dudat ayyamut tasyrik. Ayyamut tasyrik. Coba baca surah Al-Baqarah ayat berapa? 28 ya. 200 ya, baca. Berapa? 203. Al-Baqarah berapa? 203. Coba baca Al-Baqarah 203 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan berzikirlah, ingat Allah Ta'ala di hari-hari yang sudah tertentu, terhitung. Maknanya kata Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud hari termaklumi diketahui di surah Al-Hajj itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang di Al-Baqarah ini ayat 203, benar? Itu yang dimaksud beliau, kata beliau Ibnu Abbas, ahli tafsir, beliau mengatakan yang dimaksud adalah hari tasyrik. Apa? Hari tasyrik. Maka berzikir
banyak takbir, tahlil, tasbih ini mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Itu disunahkan zikir, tahlil, takbir. Maka Ibnu Umar dan Abu Hurairah, kata Imam Bukhari, wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suq, mereka berdua keluar ke pasar fi ayyamil ashr, di hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah, yukabbiron, mereka berdua bertakbir, wa yukabbirun nas, dan manusia juga ikut bertakbir, bitakbirihima, dengan takbirnya dengan takbirnya beliau berdua, yaitu Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Ibnu Umar dan Abu Hurairah bertakbir, orang mengikuti banyak, sampai berkumandang di pasar itu takbir yang dibaca beramai-ramai, semua syiar mulai tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Nah, sunnah ini yang sekarang tertinggalkan, seakan nggak dikenal. Maka seharusnya para santri, para ustadz mendakwahkan sunnah ini. Jangan sampai sunnah ini hilang. Nas di hadis Bukhari, nas perintah di surah Al-Hajj. Tapi naudzubillah, kadang kita sibuk dengan yang tidak diajarkan, yang diajarkan malah kelendran, terlupakan. Naudzubillah min dzalik. Takbir yang dimaksud diantaranya takbir secara umum mutlak, kapanpun, dimanapun, 10 hari. Ini boleh sunnah dilakukan siapa? Abu Hurairah dan Ibnu Umar, seperti dikisahkan Imam Bukhari, di pasar, di jalan, menunjukkan umum, tidak hanya setelah sholat. Ada yang berbicara tentang takbir yang muqayyad, takbir yang memang terikat khusus bagi orang yang tidak pergi haji. Kapan mulai? Yaitu mulai tanggal 9 bulan Dzulhijjah, di hari Arafah setelah waktu asar, sampai hari tasyrik terakhir. Jadi ada takbir yang mutlak umum mulai tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, dimanapun, di jalan, sambil di kantor, sambil naik mobil. Ini sunnah. Kemudian ada yang muqayyad, yang khusus, yaitu takbir mulai habis asar, ba'dal asri, dari Arafah tanggal 9 bagi yang tidak pergi haji, sampai tanggal 13 Dzulhijjah sebelum maghrib masih takbir. Ini takbir yang muqayyad. Maka dikatakan takbir yang muqayyad ini diantaranya mulai hari tasyrik, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, di Al-Baqarah 203. Ikut takbir yang khusus. Nah, lafaz takbirnya apa? Takbir umum biasa seperti Idul Fitri. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ya, sama-sama. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kita di pasar, jalan, di mobil, sendirian, seharusnya mulai 1 Dzulhijjah kita baca takbir. Perlu diingatkan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau bersambung, roknya di dhammah. Allahu akbaru, Allah akbaru, jangan akbar.
Karena kalau disambungkan itu harus berharokat, tidak boleh apa? Sukun. Akbarullah, jangan ru'a, nggak boleh. Karena hamzahnya Allah itu hamzah wasol. Kalau disambungkan dia hilang. Maka bacanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau waqaf sukun Allahu Akbar, Allahu Akbar, hamzah wasol untuk memulai. Karena kalau dilangsungkan dia hilang, tulisannya masih hilang bacaannya. Allahu Akbarullah, ingat Allahu Akbarullahu Akbarullahu Akbar. Ya. Allah La ilaha illallah Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kalau langsung Allahu Akbar walillahil hamd. Kalau berhenti Allahu Akbar walillahil hamd, gitu ya. Jadi bacaannya kalau dhammah tetap dibaca bila bacaan apa? Bersambung. Ini jangan ditinggalkan. Takbir terutama setelah sholat. Terutama setelah apa? Sholat. Nanti khususnya di hari Arafah mulai apa? Habis asar sampai tasyrik. Ini muqayyad setelah sholat. Tapi umum di jam-jam lain tidak habis sholat mulai tanggal 1 Dzulhijjah dengan dalil yang disuruh haji. Yang disuruh apa? Haji. Wadhkurullaha fi ayyamim ma'lumat. Wadhkurullaha fi ayyamim ma'lumat. Lah yang hari tasyrik dalilnya wadhkurullaha fi ayyamim ma'dudat. Paham? Ada beda di sana penafsiran, sama-sama wadhkurullah. Maka saudaraku, kita semangat bertakbir di bulan awal, di bulan Dzulhijjah 10 hari. Ini apa? Sunnah. Ini sunnah. Jangan sampai lupa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bar pendek, akbar, jangan akbar, nggak boleh gitu. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kata kuncinya kalau di wasolnya runya dhammah. Kalau waqaf runya apa? Sukun. Kalau sukun alifnya di fathah. Kalau sini dhammah alifnya sukun dihilangkan. Itu harus difahami cara membaca takbir. Dan itu afdhal ibadah khusus di bulan Dzulhijjah selain puasa 10 hari. Banyak 10 hari puasa. Terus nanti apa? Korban, ada salat Id, ada tahajud malam dan lainnya, khataman Al-Qur'an. Dan yang tidak kalah penting, ini yang sunnah tapi sering ditinggalkan padahal mudah, bahkan tidak dikenal di generasi kita karena tidak ada yang mendakwahkan hal itu. Apa? Takbir 10 hari. Padahal Imam Al-Bukhari mengatakan Ibnu Umar dan Abu Hurairah keluar ke pasar, bertakbir di pasar. Orang-orang mengikuti takbirnya. Nas di Bukhari sharih, dalil yang kuat. Tapi naudzubillah kebodohan kita tidak bisa menyampaikan hal ini. Lewat ini insyaallah kajian semoga bisa bermanfaat. Amin Allahumma amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta
wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.